Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Rahmawati dari kelompok 13 ingin menjelaskan materi mengenai pedoman pengawasan syariah. Yang pertama, membahas mengenai pengertian pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan diartikan sebagai penilaian dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan. Dalam definisi yang lebih luas yang disampaikan oleh salah satu makmur, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Yang kedua, membahas mengenai pengawasan syariah oleh DPS. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan syariah dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, serta membenarkan yang hak. Pengawasan atau kontrol dalam ajaran Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri, artinya bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri, bisa jadi berasal dari pimpinan yang menyangkut tugas yang dilegalisasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, serta lain-lain. Pembinaan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai metode pengawasan. Surat edaran Bank Indonesia ini mengatur mengenai tata cara dan pelaksanaan tugas pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengawasan penerapan prinsip syariah oleh DPS mencakup pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, serta kegiatan jasa BPRS lainnya. Yang keempat, memiliki tujuan dan sasaran Dewan Pengawasan Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pengawasan Syariah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pelaksanaan terhadap KSPPS atau SPPS koperasi agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan KSPPS atau SPPS koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan anggota, masyarakat umum, serta para pihak terkait terhadap kinerja KSPPS atau SPPS koperasi. Yang keempat, menjaga dan melindungi aset KSPPS atau SPPS koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, menjelaskan tentang pengawasan dalam perbankan syariah dan teknik dalam pengawasan. Jadi pada dasarnya pengawasan dilakukan dalam dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum sendiri pada bank syariah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional. Namun dalam pengawasan khususnya terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena yang pertama, ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank. Yang kedua, ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat para pemegang saham. Yang ketiga, imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.